Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu transformasi geometri. Dengan anggota saya Randi Triputra dengan NIM 22029093. Saya Mariana Santi dengan NIM 22029144. Saya Mulyadi Fitri, NIM 220298. Saya Najwa Yahya dengan NIM 22029030. Saya Nurusya Fitri dengan NIM 22029152. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu konsep dari transformasi. Jadi, transformasi itu merupakan perubahan posisi dari suatu titik, garis maupun bidang. Nah, misalkan terdapat suatu titik dengan koordinat x, y. Jadi, setelah ditransformasikan, maka posisi dari titik tersebut berubah menjadi x aksen, y aksen. Nah, untuk pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang 3 jenis dari transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga yaitu rotasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu memahami apa itu translasi. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan translasi ke titik, garis, dan bidang. Yang ketiga, siswa mampu memahami apa itu refleksi. Yang keempat, siswa mampu mengaplikasikan refleksi terhadap titik, garis, dan bidang. Yang kelima, siswa mampu memahami apa itu rotasi. Dan yang keenam, siswa mampu mengaplikasikan rotasi terhadap titik, garis, dan bidang. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi ini dapat kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita bermain papan seluncuran. Yang mana ketika kita bermain papan seluncuran, maka posisi kita akan berpindah dari atas ke bawah, tetapi tidak mengubah bentuk tubuh kita sama sekali. Nah, jadi yang dikatakan translasi itu adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika kita nyatakan dalam koordinat kartesius, maka translasi itu merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu, tetapi tidak mempengaruhi ukuran objek tersebut. Pada translasi ini, misalkan titik x, y akan digeser sejauh vektor a, b. Nanti setelah ditranslasikan adalah f aksen, y aksen, di mana jika a-nya positif, maka kita akan menggesernya sejauh ke sumbu x positif atau ke sebelah kanan. Jika A-nya negatif, kita akan menggesernya ke kiri atau ke sumbu x negatif. Jika B-nya positif, maka kita akan menggesernya ke atas ke sumbu y positif. Jika B-nya negatif, maka kita akan menggesernya ke bawah ke sumbu y negatif. Baiklah, di sini kita akan masuk ke contoh translasi. Di sini kita memiliki titik P yang bernilai 2,3 akan kita vektorkan sejauh titik Q yaitu negatif 3,1. Nah, di sini misalkan titik x, y ditranslasikan atau digeserkan sejauh vektor a, b, maka posisinya akan menjadi x aksen, y aksen. Nah, di sini kita memiliki aturan. Aturannya itu jika a bernilai positif maka akan bergeser sebelah kanan, dan jika a negatif akan bergeser sebelah kiri, dan jika b positif akan bergeser sebelah ke atas, dan jika b negatif akan ke bawah. Nah, di sini tadi kan kita memiliki titik 2,3 di mana akan digeserkan ke titik vektor Q negatif 3,1. Negatif 3-nya kan negatif. Jadi kita menggeserkannya sebanyak 3 satuan ke sebelah kiri. Tidak tahu 1, 2, 3. Karena B-nya positif, kita geserkan ke atas sebanyak 1 satuan. 1. Nah, jadi setelah mengalami pergeseran, nilainya akan berubah menjadi negatif 1, negatif 4. Di sini saya akan memberikan contoh kedua dari translasi, yang mana diketahui garis AB di mana titik A-nya itu min 2,2 ditandai dengan spin berwarna merah, dan titik B-nya itu min 4,2 yang ditandai dengan spin berwarna biru, yang akan kita translasikan sejauh vektor P 3,3. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, maka sesuai aturan tadi, maka kita akan menyelesaikan not terlebih dahulu terhadap titik A, yaitu min 2,2. Kita akan menyelesaikan terhadap titik A. Kita akan menggeser titik A ini sejauh vektor P 3,3. Maka kita akan menggeser ke kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Lalu ke atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Maka diperolehlah titik A absennya itu 1,5. Lalu kita terhadap titik B, yang mana titik awalnya itu min 4,2 yang akan kita geser sejauh vektor P 3,3.
3. Maka kita akan menggeser titik B ini 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, lalu ke atas sebanyak 3 satuan, 1, 2, 3. Maka diperolehlah titik B absennya itu yang ditandai dengan spin warna kuning ini itu min 1,5. Maka garis AB ini setelah ditranslasikan maka posisinya akan menjadi seperti ini. Jadi garis AB yang titik A-nya itu min 2,2 dan titik B-nya min 4,2 setelah ditranslasikan maka akan diperoleh titik absennya itu 1,5 dan titik B-nya itu B absennya min 1,5. Nah, setelah kita mengerjakan dua contoh translasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa rumus dari translasi tadi ialah titik X, Y ditambah vektor A, B sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, pada jenis yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Contohnya itu seperti seseorang yang sedang bercermin serta tangan kiri dan tangan kanan manusia. Apa sih definisi dari refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik pada suatu objek pada suatu bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangannya pada cermin datar. Jadi, jarak titik benda asli ke sumbu koordinat sama dengan jarak dari sumbu koordinat dengan bayangan. Nah, pada garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu koordinat. Di sini saya akan memberi contoh soal refleksi, yaitu misalkan sebuah garis AB dengan titik A-nya yaitu 0,3 dan titik B-nya yaitu 4,3. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka apakah hasil bayangan tersebut? Pada tabel ini kita akan menggunakan terhadap sumbu X untuk menyelesaikan soalnya. Cara penyelesaiannya adalah sesuai aturan tabel yang tadi, kita akan refleksikan garis AB-nya ini menjadi pertama titik A-nya 0,3 kita refleksikan menjadi A aksennya 0,3 dan titik B-nya itu berubah menjadi B aksen 4,3. Nah, terdapat sebuah garis AB setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Contoh soal selanjutnya, misalkan sebuah ruas garis PQ yang dibentuk oleh titik P dan titik Q dengan koordinat titik P yaitu 2,1 dan koordinat titik Q yaitu 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi, bagaimana koordinat bayangan dari titik tersebut? Misalkan tuspin berwarna merah ini merepresentasikan dari titik P dengan koordinat 2,1 dan tuspin berwarna putih ini merepresentasikan titik Q dengan koordinat 3,5. Jadi berdasarkan aturan sebelumnya, jika sebuah titik dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik tersebut memiliki bayangan min X, Y. Jadi titik P dengan koordinat 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y akan memiliki koordinat bayangan menjadi min 2,1 dan titik Q yang berkoordinat 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y maka bayangannya Saya akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. 3,5. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu jarum jam yang berputar pada jam dinding. Nah, di sini sudah diketahui yaitu definisi rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan posisi, titik, atau garis atau bidang dengan cara diputar dengan suatu titik pusat dan sudut tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal rotasi. Nah, di sini misalkan pada bidang persegi A, B, C, D, titik A-nya 1,1, titik B-nya 4,1, titik C-nya 4,4, titik D-nya 1,4, dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0, maka akan diperoleh. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan tabel berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel ini. Nah, karena dari soal ini besar rotasinya 180 derajat dan pusat rotasinya 0,0, maka titik hasil perputarannya adalah negatif X, negatif Y. Nah, di sini kita akan melakukan perputarannya. Ini kita putar.
terhadap 0,0. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya A aksennya min 1, min 1, B aksennya min 4, min 1, C aksennya min 4, min 4, dan D aksennya min 1, min 4. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai transformasi geometri. Semoga teman-teman semua mengerti mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.